dompet saya di Iwan. Alhamdulillah ini maksud daripada wawancara atau ngobrol saja ya Pak Amir ya. Saya jadi apa yang ditemui pada waktu kemarin diskusi yang diobrolkan, yang mana tema yang kembali itu adalah mendiskusikan tentang penggalangan aset ya. Saja pertanyaan ringan saja. Yang hadir pada waktu diskusi itu siapa saja? Apa dari unsur guru, ke sekolah, siswa, perwakilan komite ada. Hanya pelaksananya komite terpisah. Berapa kali pertemuan waktu itu? Jadi dua kali pertemuan. Bagus. Di poin itu 2 kali pertemuan itu bagus. Setelah aktor-aktor atau pemangku kepentingan yang berada di diskusi tersebut. Nah, baik untuk kita ngobrol-ngobrol supaya ada kesepahaman mengenai bagaimana sekolah tersebut mengidentifikasi aset yang ada di sekolah dan juga pematangannya untuk kemanfaatannya untuk sekolah. Atau ceritakan pengalaman Pak Amir sebagai guru yang senior tersebut, pengalaman kemarin diskusi bebas ya, ceritakan saja mengenai perasaan, mengenai bagaimana itu hasil daripada diskusi tersebut mengenai penggalian aset tersebut. Sebebas-bebasnya silakan bercerita saja. Terima kasih kepada Pak Oman yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku guru di SD 2 Mekarjaya sebagai rekan daripada yang menjadi calon guru penggerak Pak Iwan. Sangat berterima kasih dan saya sangat menunjang. Berhubung dulu itu ketika ada gong CGP saya juga, tetapi ketika masuk di laman tersebut saya ditolak dengan alasan di bawah 10 tahun. Nah, itu menjadi maka saya mendorong rekan saya untuk masuk dan alhamdulillah. Nah, mengenai aset itu alhamdulillah memang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Ketika saya pertama kali ke tahun 2003 dan masih masalah sekolah dengan dananya yang berupa PP3 itu kan tidak terjangkau. Bersyukur dengan turunnya BOS di lingkungan SDN 2 Mekarjaya, aset itu diutamakan. Baik itu yang termasuk IT, termasuk buku seperti laptop, infocus itu sudah tersedia, alhamdulillah. Nah itu ketika adanya CGP, ketika dipraktekkan oleh guru CGP itu sangat menunjang untuk kelancaran dan memotivasi peserta didik berdampak gitu. Ketika dulu misalkan metodenya metode ceramah, terus saja ceramah diskusi paling. Ketika ditampilkan dengan dibantunya yang berupa tadi IT, anak itu menjadi berubah, bergembira karena kan tidak seolah-olah kata peserta didik sekarang itu tidak monoton. Nah, makanya aset itu memang diutamakan. Baik itu aset yang berupa mungkin bangunannya di lingkungan SDN 2 Mekarjaya 2, alhamdulillah. Ketika saya dari 2003 sampai sekarang itu alhamdulillah ada kemajuan, termasuk buku, laptop, infocus, terus namanya
notebook, Tip. terus tip ya, gitu kan. alat audio, ya. alat audio kan sangat membantu, dipakai untuk upacara, olahraga. Nah itu sangat menunjang. Itu dengan adanya bantuan bos. Kalau tidak ada bantuan bos turun, mungkin dana bos, perasaan nggak mungkin gitu dengan ketika saya mengajar waktu zaman PP3. Betul. Itu sangat jauh. Nah, jadi seolah-olah sekarang kepada generasi pendatang, apalagi dengan guru penggerak, sangat menunjang. Pembelajaran dengan menggunakan IT memang itu tuntutan. Cuma yang terkendala kan cuma satu untuk daerah sekolah saya atau sekolah kami. Itu kan yang kurang menunjangnya adalah jaringan itu. Mudah-mudahan kan dengan adanya jaringan itu menambah wawasan yang baik dari luar, yang bagus-bagusnya itu dari luar bisa di input, bisa difilter untuk kemajuan di daerah-daerah tertentu. Jadi syukur alhamdulillah dengan adanya ini, rekan-rekannya juga yang tadinya memang Infocus sudah ada dari sejak 2012 kalau tidak salah. Itu jarang yang menggunakan, tapi ketika ada guru penggerak melihat perilaku guru penggerak memakai, mengajarkan, dan sikap perubahan peserta didik, berarti sekarang minimal 1 minggu sekali bisa pakai. Jadi bervariasi ya, Iya, variasi metode dan pendekatan juga teknik gitu ya. Iya. Mungkin mengenai aset, ya alhamdulillah kalau aset itu ditata karena ada pengelola aset dan barang buku masuk dicatat di perpus, itu alhamdulillah ada pengelolanya. Jadi guru difungsikan juga menjadi pengelola aset, pengelola perpustakaan. Nah, itu sementara dari mengenai aset. Ya alhamdulillah saya sudah menerima masukan dari Pak Amir sebagai guru senior bahwa ternyata ini tadi kalau disimpulkan titik temunya bahwa ini aset manusia gitu ya, aset manusia itu sebagai dari calon guru penggerak walaupun belum lulus, tapi sudah mengimbaskan ilmunya, mempraktekkan ilmunya, kemudian menjadi model bagi guru yang lain. Ini merupakan faktor dominan di manusianya gitu. Alhamdulillah, berarti tidak sia-sia Pak Iwan sebagai calon guru penggerak mengikuti pembelajaran dan juga mengamalkan, mengimplementasikan di sekolah. Itu sangat membantu sekali di sekolah. Itu adalah modal manusia yang sangat bagus ya. Tadi modal fisiknya juga tadi ya, ada laptop, ada Infocus, itu sebagai modal fisik yang akan menunjang kepada kemanfaatannya di sekolah dan juga pengembangan buat anak didik ya. Itu ada beberapa lagi tadi keuangan ya, keuangan dari bos itu juga menunjang. Ada 3 modal itu, sudah 3 modal kalau diidentifikasi ya. Nah, mungkin dari yang dijelaskan tadi ada 7 modal apa atau 7 aset yang ada di sekolah. Mungkin ada lagi aset yang lain baik dari masyarakat atau ya hasil daripada identifikasi akhir yang telah didiskusikan. Kalau ada diungkapkan lagi. Ya di lingkungan sekolah kami seperti komite itu sangat menunjang. Komite kalau memang seperti yang lain kan dunia usaha itu memang tidak ada. Terus kalau dengan desa itu berjalan baik, dengan puskesmas juga baik. Terus apalagi dengan lingkungan sangat menunjang, lingkungan sekolah. Contoh kegiatan-kegiatan kalau kita melibatkan komite, bukannya menghindar, sepertilah di akhir tahun
Jadi ketika dari masyarakat orang tua murid mau mengadakan samen atau perpisahan kelas 6, kita kembalikan saja ke komite. Komite yang bermusyawarah dengan orang tua murid, mau bagaimana itu silakan saja. Sekolah hanya memfasilitasi tempat. Tidak ada seorang pun yang ikut dalam acara apa tersebut. Bukan melepas, bukan tidak bertanggung jawab. Tapi kan kita berkoordinasi, dan yang mempunyai kewenangan itu adalah seolah-olah kan komite. Kalau ya syukur alhamdulillah di wilayah kami dan komite ikut tidak bertepuk sebelah tangan, bukan jadi komite, hanya komite. Jadi alhamdulillah. Jadi ketika ya tadilah kalau dikatakan ketika saya masuk 2003 dengan lingkungan SDN 2 Mekarjaya kondusif, tidak ada masalah. Contoh, ketika sekolah membutuhkan air, orang tua siswa beserta komite, kita hanya mengadakan peralatan. Itu kan termasuk RT, RW. Jadi sisi gotong royong sekolah juga memakai mereka. Jadi tidak lepas. Kalau sekolah tidak memakai mereka, mungkin mereka juga tidak mau. Jadi kita di alam keterbukaan seperti ini kita coba ya di SDN ada rehab kita buka, dananya kita sebutkan. Ini dan ketika itu mereka dilibatkan, mereka orang-orang sana yang menjadi pekerja. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala sampai saat ini ketika saya masih di sana. Nah itu dari dukungan luar kan, jadi berbagai segi itu dibantu ya, kecuali tadi misalnya jauh itu ada istilah dunia usaha apalagi itu kan memang di sekolah kami tidak ada kan perusahaan besar. Nah itu sementara ya. Terima kasih. Itu merupakan suatu aset kalau sosial budaya di masyarakat itu sudah melekat. Contohnya tadi saya paham menerima bahwa kegiatan itu bisa digotong royongkan. Kegiatan gotong royong tersebut kan merupakan suatu hal budaya sosial yang ada di masyarakat. Nah itu sosial budaya yang ada di masyarakat itu sangat mahal itu. Sangat mahal di kota. Nah, gitu kan? Jarang-jarang. Nah, itu makanya sosial bukan kota jelek, tidak ada sosialnya, bukan. Akan tetapi perbandingan sosial kemasyarakatan di kampung dan juga mungkin di kota mungkin bisa ada. Ayo mending tahu ya. Pakai kesibukan ya, kesibukan. Tapi itu kelihatan kalau di kampung seperti tadi Pak Amir mengatakan bahwa itu aset besar. Contohnya ada keperluan dari sekolah, misalkan menyambung pipa, gitu kan? Itu kan kalau orang kota mungkinlah menyita tukang ya gitu. Tapi dengan aset sosial budaya di masyarakat itu sangat berarti, sangat mahal sekali dan bisa dimanfaatkan semua. Sehingga itu timbullah gotong royong. Itu contohnya yang 7 aset itu sudah itu sosial budaya. Belum mungkin ada yang lainnya, mungkin hasil identifikasi tadinya kemudian manusianya pasti gitu ya, kemudian fisiknya udah tadi disebutkan. Nah, yang barusan adalah sosial. Ya tadi ungkap ya, sosial kemasyarakatan bagus di kampung. Gitu. Mungkin ada lagi temuan-temuan lain selain itu yang lainnya. Untuk yang terpenting pertimbangannya untuk kemanfaatan sekolah gitu dengan bersama. Tadi juga tersebut ada juga tadi sebetulnya ada. Nah gitu, kerjasama dengan komite, dan komite itu ada di bawahnya
ternyata orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah itu loh bisa dimanfaatkan. Coba kalau ada mungkin ada lain gitu lah. Ya, mungkin di antaranya ketika saya bercita-cita, ketika masuk di SD 2 Mekarjaya, itu kan seolah-olah ingin merubah karena kan kultur di sana adalah pertanian. Pertanian semua hampir gitu lah. Ketika sampai 2010 atau 2012 itu siswa ketika tamat SD itu langsung saja bertani kan. Bertani. Karena lingkungan alamnya lingkungan alamnya. Bahkan saya pernah mencoba di sekolah dibuka karena kebetulan ada lahan, dipakai praktek masalah pertanian. Ketika itu satu cita-cita ingin merubah, salah satunya ada yang ketika ada gong bahwa itu wajib 12 tahun, ketika saya mendengar bahwa nanti di perangkat desa minimal SMP, itu saya desak, mudah-mudahan sekolah itu tamat SD. Nah ketika itu lingkungan kita seolah-olah sekarang sudah berubah, ya mungkin 25-30% sudah melanjutkan tingkat SLTA, mungkin 30-30% lah yang berasal dari SD tersebut, lingkungan wilayah kami. Bahkan kami sangat bangga ketika saya menjadi guru mengeluarkan anak didik di kelas 6 padahal. Ketika sekarang alhamdulillah sudah menjadi P3K, sangat berbangga sekali. Dan sekarang di sekolah kami juga, di sekolah itu juga ada anak didik yang tahu. Nah, bahkan itu adalah cita-cita. Bahkan ke perangkat desa sekarang sudah masuk lulusan kami dengan minimal lulusan tingkat SLTA. Jadi itu suatu kebanggaan merubah lingkungan paradigma lah. Ya. Jadi kan orang tua itu ketika itu udah aja bertani. Dulu sekolah SD, saya makan mana jadi bertani karena lingkungan alam gitu. Iya, sekarang mah gitu ya, ayeuna mah jadi alhamdulillah. Jadi malahan sekolahnya memang asal dari sana karena urusan berumah tangga pindah ke luar desa tapi di wilayah Sukaresmi. Alhamdulillah kemarin sudah mendapat lulus P3K. Jadi itu suatu kebanggaan. Jadi jangan jadi mencet bahasa kolot mah ulah aya kalimat mengkungariung bongkok ngaronyok gitulah. Jadi sisi lain. Jadi alhamdulillah berubah, jadi tidak tamat SD pergi ke ladang. Perempuannya tamat SD menikah. Tapi sekarang jarang menemukan lulusan SD ketika sekarang zaman dari mulai 2015 lah. Nggak ada yang lulusan SD menikah. Kalau dari awal 2003 sampai 2012 2015 itu masih ada lulus SD menikah. Maka saya punya prinsip walaupun sudah dekat, ketika anaknya dikawinkan ketika usia SD, saya itu tidak pernah datang walaupun dekat. Tapi ketika lulus SLTA minimal itu biasa wajib hadir dan suka dihadiri. Nah itu adalah satu sikap merubah paradigma di lingkungan SMK 2. Termasuk dengan keluarganya misalkan saya suka berbincang-bincang misalkan yang petani tembakau masih menggunakan cara lama di proses sendiri berbulan-bulan, ketika dihitung apakah tidak baik misalkan lebih enteng, lebih cepat menghasilkan uang ketika panen daunnya kita bertani kembali bercocok kembali. Itu tapi sudah ada yang berubah itu untuk berubah ekonomi mereka, memberikan saran. Jadi ketika saya di sana itu bukan hanya selaku ketika jam sekolah itu memang sekolah, tapi ketika sedang di luar itu adalah merupakan teman orang tua mereka. Jadi kita itu jadi tidak top mendidik anak itulah, untuk memberikan motivasi. Nah itu sementara mungkin dari lingkungan ya alhamdulillah dari lingkungan mahasiswa, lingkungan kalau lingkungan katakan lingkungan untuk keamanan istilahnya sekolah kondusif.
belum ada kejadian ketika merebaknya masalah bos, banyak yang beli laptop kan, komputer, banyak yang dijebol. Walaupun sekolah kami di daerah terpencil di gunung, alhamdulillah sampai saat ini bukan mengharapkan, mudah-mudahan tidak terjadi. Barang tidak dibawa terus, itu tetap saja sekolah tidak pakai jeruji besi, padahal itu memang padahal wajib kata dulu. Tapi alhamdulillah itu akibat mungkin lingkungan juga. Memang kan saya mengatakan bahwa guru itu hanya sampai pukul 12.30 di sekolah. Setelah itu sekolah tidak dibawa pulang ke rumah. Itu yang mempunyai baik orang-orang terdekat. Saya titipkan dan mereka alhamdulillah menjaga, karena memang di sekolahnya sudah dipagar, jadi tidak ada anak yang bermain di sekolah ketika sekolah libur atau pulang sekolah. Alhamdulillah, karena ya kita lah baik-baik dengan lingkungan, staf pengajar, ya atau mungkin staf pengajar yang ada di lingkungan itu baik-baik, walaupun mau orang sana mau orang luar, kalau kita baik dengan lingkungan setempat, insya Allah mereka juga menyokong atau mendukung kita. Nah itu sebenarnya. Ya, alhamdulillah ternyata bahwa lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya psikis itu kan ya. Sosial budaya itu lingkungan psikis. Lingkungan fisiknya orang-orang di lingkungan sosial itu barisan yang diungkapkan itu yang budaya itu kalau di lingkungan itu sangat membantu gitu. Terutama keamanan ya, keamanan sekolah itu merupakan aset ya. Seperti tadi orang di sekolah gitu kan, itu berapa kerugian yang ditimbulkan dari penjebolan tersebut. Kenapa? Lingkungannya tidak aman. Nah itu lingkungan itu merupakan lingkungan yang damai, lingkungan yang kondusif, yang harmonis. Hubungan antara pihak sekolah dan juga pihak masyarakat itu merupakan sosial budaya. Kalau dijalin dengan baik tadi, akibatnya kita itu enak, ditinggalkan aman. Itu merupakan aset yang tidak terlihat. Padahal mah aset yang besar itu, kepercayaan masyarakat, kita percaya nih ninggalkan sekolah itu kan udah punya keyakinan bahwa kita itu ada aman, karena sama-sama lingkungan juga menjaga, mendukung dan sebagainya. Terima kasih. Itu berarti beberapa poin aset yang dimiliki oleh sekolah ternyata kan ya itu kemanfaatannya di sekolah gitu. Walaupun tadi tidak terlihat itu lingkungan secara psikis gitu ya. Kalau lingkungan fisik itu kelihatan, lingkungan kebun, lingkungan sawah gitu. Tapi yang tidak lingkungannya aman, damai, nah itu merupakan itu juga kalau di teori itu tidak diungkapkan. Sebetulnya lingkungan itu ada dua macam. Ada lingkungan yang berupa fisik, gitu kan? Ya. Ada lingkungan ya psikis. Lingkungan fisik ya, kedamaian di dalam lingkungan itu, kenyamanan di lingkungan itu sangat menunjang sekali, dan itu menjadi aset bagi perkembangan sekolah. Contoh, banyak sekolah di lingkungannya yang tidak kondusif. Itu satu. Lingkungannya atau lingkungannya terminal itu akan mengganggu kepada karakter anak. Jarang diperhitungkan, gitu ya, jarang diperhitungkan. Padahal lingkungan di masyarakat kampung yang damai, yang aman, itu akan berbanding lurus dengan kompetensi. Itu yang sesuai dengan penjelasan tadi Pak Amir. Terima kasih. Banyak sekali aset-aset kalaulah digali ya. Kemanfaatan yang juga sangat mencengangkan kalau yang belum. Karena begini Pak Amir, banyak orang yang kurang tahu gitu ya, penggalian aset di sekolah. Nah gitu. Jadi seperti tadi, buat suatu program tidak berbasis aset, ya banyak perbandingan. Berpikirnya berbasis kekurangan, mengeluh dan sebagainya. Dan terjadi tadi seperti Pak Amir mengungkapkan bahwa kalau Saman
itu diserahkan saja kepada masyarakat, gitu kan? Iya. Tapi orang banyak yang berpikir zaman Kamari banyak utang dan sebagainya sehingga program saya tidak terjadi. Nah, kalau Pak Amir berpikir begitu, berpikir ini masyarakatnya sebagai aset untuk Jelas. pengembangan sekolah. Itu Betul. jadi enteng bagi sekolah. Gitu ya. Ya, Pak Amir, Pak Iwan, saya rasa sudah cukup ya tentang penggalian aset. Ternyata setelah diskusi, ternyata kepahaman itu sama lah. Jadi di Pak Iwan di pemahamannya, Iya. tetapi pemahamannya bergulir kepada yang lain. Ternyata udah yang senior udah mendahului, memang ada itu. Cuma dengan buruh penggerak itu lebih spesifik lagi, diidentifikasi. Sampai ke aset itu diidentifikasi sampai 7 aset. Oh ternyata ini aset ini. Mungkin Pak Amir sebelumnya belum gitu ya? Belum. Kalau tidak ada di aset, Ya, itu hanya di benak Nah, dan di program mungkin. program. Tujuannya itu ke sana. Iya. Jadi kan tidak ada dari kurikulum sebelumnya Iya. atau guru-guru dari sebelumnya bahwa ini tidak ada kan. Tapi itu kan hanya ide dan kebetulan memang mungkin karakter saya begitu. Jadi di suatu tempat itu harus menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi ada manfaatnya ketika saya turun atau saya berhenti atau pensiun atau berarti apa. Jadi itu kan ada dampak. Jadi bukan untuk mencari kebaikan tapi untuk merubah daerah tertentu. Jadi ya tadi alhamdulillah banyak yang diterima, jadi memang masuk logika. Bahkan kan dari sana sekarang ada yang bekerja di Arab Saudi walaupun gitu kan. Tapi kan itu akibat dari pendidikan. Dari pendidikan. Jadi alhamdulillah. Jadi saya sudah bersyukur, maka ketika sekarang minta turun untuk ada itu jadi biji usia. Jadi minta turun sudah cukup. Iya. Yang ingin kebetulan ini kan mau turun, saya itu ke sana ke rumah sendiri. Kalau dikatakan begitulah, asal muasal kan saya dari sana. Ingin mengembangkan sedikit kalau bisa. Itu mudah-mudahan bisa ada manfaat. Jadi memang aset di sekolah itu banyak. Jadi tidak tergantung kepada finansial kan. Dan sekarang akan melaksanakan saman hari Kamis besok, sekolah itu tidak mempunyai, seolah-olah tidak mempunyai beban. Tapi kita juga sekolah mencadangkan ketika keluar aset dari dulu ketika kita meleset ya kita bantu. Jadi tidak melepas tangan. Tapi dalam arti pengelolaan finansial berbagai macam segala halnya itu 100% otomatis. Jadi kita hanya memonitor, tapi alhamdulillah kemarin sudah seolah-olah tinggal 20% lagi, sudah hampir final untuk hari Sabtu. Nah itu berkat kerjasama kan, kerjasama. Jadi kita di sekolah itu itu kerjasama sebagai modal yang paling besar ya. Iya, paling besar, paling utama. Kolaborasi tadi dengan komite masyarakat itu merupakan modal yang sangat besar gitu kan. Yang mungkin dilihat kalau di segi finansial dengan misalkan dengan karakter budaya di masyarakat itu sebagai modal yang tidak bisa diuangkan gitu ya. Tidak bisa diuangkan, lebih besar ya. Itu saja mungkinlah udah cukup lah bahwa saya sudah mengambil garis merahnya bahwa memang sepaham apa yang dialami Pak Iwan, pembelajaran di guru penggerak dan juga pengalaman Pak Amir sebagai guru senior di sekolah itu sama-sama dalam penggalian aset itu sudah punya bekal. Cuma lebih spesifik lagi di pendidikan guru penggerak itu ini diidentifikasinya lebih mendetail, lebih spesifik. Oh, berarti sudah tahu ini kesini modalnya. Ini sebagai identifikasinya sebagai ini. Makanya dari itu mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Amir sebagai guru senior dan juga Pak Iwan sebagai guru penggerak ini adalah suatu kolaborasi yang baik untuk pembangunan sekolah. Amin. Mudah-mudahan saya doakan sekolah Pak Amir walaupun di ujung sana ini adalah suka resmi yang paling barat, paling ujung ini paling barat. Mengunjungi saya calon guru penggerak ini paling jauh gitu. Paling jauh letak geografisnya gitu, di ujung. Akan tetapi mudah-mudahan keadaan geografis yang itu
bisa menguntungkan untuk sekolah. Iya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semua di daerah bahwa tidak ada halangan geografis yang sangat jauh dari peradaban ke peradaban. Sekolah gitu. Akan tetapi tidak ada halangan untuk lebih maju. Yang penting dari sebagai pimpinan pembelajaran, sebagai transformer pendidikan, bahwa kita itu harus pintar-pintar, cerdas dalam mengidentifikasi aset. Ternyata aset itu kalaulah kita gali di edukasi, ternyata itulah walaupun di daerah yang terpencil dan sebagainya gitu, dengan keterbatasan sinyal tadi dan sulit untuk menemukan sinyal yang bagus, akan tetapi satu ada calon guru penggerak di sana. Kemudian sekolahnya sudah berkembang. Kemudian efek dampak dari sekolahnya dia tadinya hanya lulusan SD kawin, lalu menikah, lulusan SD langsung ke kebun. Tapi makin kesini makin berkembang ilmu pengetahuan dan pergaulan, sehingga banyak ditemui tadi kata Pak Amir bahwa sudah